Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 082 plus di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David. Kabar baik. Bagaimana kabarnya Mas David? Baik juga Pak Didit, terima kasih Ya, sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona merah dan level betul. 7 ribuan lagi-lagi tidak mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan. Range-nya relatif sempit Pak. Ini kondisinya sudah terjadi semenjak perdagangan di pekan-pekan sebelumnya. Betul. Bagaimana Anda melihat apakah memang sentimen negatif dari global ini masih membayangi nih sikap kemudian juga keputusan dari para investor untuk melakukan atau berinvestasi di pasar saham domestik sampai sejauh ini? Oke, kalau kita lihat ya memang pergerakan IISG ini sebenarnya masih berada di fase bearish-nya sendiri karena kalau kita tarik secara teknikal begitu ya, ini masih berada di trendline downtrend line sendiri dari IISG sendiri. Dan kami sendiri dari MNC Sekuritas memperkirakan memang banyak hal yang mempengaruhi IISG akhir-akhir ini, terutama dari sentimen-sentimen global. Seperti yang pertama, tingginya inflasi di negara-negara maju seperti di Amerika, kemudian di Eropa, yang di mana itu mengakibatkan terjadinya pengetatan ya ekonomi moneter oleh The Fed sendiri, cenderung hawkish, di mana memang cukup agresif untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Kemudian nanti akan disusul oleh ECB di Eropa sendiri nanti di bulan Juli yang juga akan meningkatkan suku bunga sendiri. Dan itu dengan adanya yang cukup tinggi dan kebijakan yang cukup ketat ini, maka para investor ini memandang khawatir atau memandang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana nantinya diperkirakan akan adanya resesi, ancaman resesi di Amerika Serikat sendiri. Sehingga hal ini pun juga nanti berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi global, di mana juga beberapa lembaga keuangan internasional sudah istilahnya itu memangkas pertumbuhan ekonomi global dari yang levelnya 3-4%, sekarang hanya 2-3% saja. Kemudian dari ISG sendiri di hari ini nampaknya juga dipengaruhi oleh pergerakan bursa global, di mana hari ini baik bursa Amerika maupun Asia juga kompak ya untuk terkoreksi dan cukup dalam begitu ya, terutama di Nasdaq. Di Amerika sendiri memang kalau kita cermati bersama, ini cukup dalam di Nasdaq dipimpin oleh sektor-sektor dari sektor teknologi sendiri. Dan kemudian disusul oleh dari sektor retail, di mana kalau kita lihat ada rilis data indeks keyakinan konsumer di Amerika sana, di mana dari angka 103 saat ini turun menjadi angkanya di 98,7, yang kalau level stabilnya itu ada di area 100-an gitu ya untuk indeks keyakinan konsumer di Amerika sendiri. Ya tentu saja hal ini lagi-lagi cenderung berkaca kepada perilaku investor sendiri yang cenderung wait and see, dan memang nampaknya sudah mengurangi porsinya di instrumen investasi yang cenderung untuk berisiko gitu ya, seperti di Ya, pasar saham ataupun di kripto seperti itu. baik. Pak Didit, di penutupan sesi Hmm, kedua di perdagangan hari ini, dari catatan kami ini saham-saham perbankan big cap beberapa hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam ini. ya, Pelemahan yang terjadi pada perbankan big cap ini sudah terjadi di beberapa pekan terakhir. Namun hari ini mengalami pelemahan yang signifikan kembali. Pertanyaannya adalah hmm, bagaimana Anda melihat arah dari perbankan big cap ini? Apakah secara teknikal masing-masing saham ini sudah menyentuh ke atau sudah menembus atau sudah menjebol ke level supportnya? Sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Hari ini oke. BBNI, BBRI, dan BMRI jebol support. Bagaimana arah selanjutnya? Secara teknikal ini memang sudah jebol support atau masih mempertahankan support yang ideal atau support Oke. yang mungkin yang harus diwaspadai untuk perbankan big cap sampai sejauh ini? Oke, baik. Pertanyaan cukup bagus karena kalau kita lihat memang perbankan big caps di akhir-akhir ini ya, mungkin beberapa pekan terakhir, pergerakannya ini juga masih cenderung untuk terkoreksi ya. Tentu saja perbankan ini kan sebagai mover dari ISG sendiri.
Kalau kita mencermati ada 4 perbankan yang cukup besar di sini, big caps-nya seperti BCA begitu ya. Kalau kita lihat ini BCA level supportnya ini ada di area 7.250 dan di penutupan hari ini agak cukup dekat ya di Ya. 7275 karena kalau kita lihat dari sisi indikator pun ini kemungkinan besar akan jebol dari supportnya di 7250 dan akan mengarah paling tidak worst case-nya itu di area 7.100 hingga 7.200. Namun tadi yang ditanyakan itu ada perbankan-perbankan yang seperti BRI ya. BRI ini BUMN, sudah Pak. iya dari BUMN ya. Kalau BRI ini sendiri sudah jebol support, tutupan di 4180 dari sisi indikator pun masih cenderung negatif. Ada kemungkinan ini akan menguji di level 4000 hingga 4070. Kemudian kalau dari BMRI sendiri sama, kebanyakan memang ini cenderung negatif begitu ya. Meskipun BMRI ini masih ada sedikit nafasnya dalam tanda kutip seperti itu karena support krusialnya itu ada di area 7.725 dan penutupan hari ini 7.950. Namun secara garis besarnya ini nampaknya juga akan terkoreksi ke bawah level supportnya. Paling tidak nanti tujuan koreksinya ini di area 7.450 sampai ke 7.600 dan tadi terakhir ada BNI ya. Ya. Untuk BNI sendiri ini juga sudah jebol ya. Tadi lower shadow-nya ini ada di area 7.875, tutupan di 8.025, maka dari itu paling tidak untuk BNI sendiri terdekatnya ini akan uji di area 7.725 sampai worst case skenario-nya di area 7.525. Jadi kalau memang kita bicara big banks gitu ya, di masa-masa seperti ini dengan apa namanya ISG yang masih cenderung bearish, paling tidak untuk big banks di jangka menengah ke jangka panjang mungkin masih cukup bagus. Namun kalau kita bicara jangka pendek ini kami masih melihat adanya fase bearish di perbankan-perbankan yang cenderung big caps gitu. Dengan pelemahan yang terjadi belum direkomendasikan untuk masuk karena beberapa emiten tadi yang Anda sebutkan ini masih akan menembus ke level lebih rendah lagi. Ya. Betul. Oke, wait and see terlebih dahulu begitu, Pak? Ya, lebih baik akan wait and see terlebih dahulu apabila memang sudah pegang sahamnya, kalau masih ada modal ya bisa di average, namun menunggu beberapa level lagi. Kalau enggak, paling keluarnya agak dalam jangka pendek lagi, gitu. Baik, review dari perbankan big cap strategi dengan koreksi yang cukup dalam terjadi, tadi juga disampaikan beberapa emiten ini sudah menembus level supportnya, terutama dari perbankan BUMN pemirsa, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Dari perbankan, Pak Didit, kita beralih ke sektor komoditas, Pak. Kali ini saya tidak akan menyinggung batu bara ataupun juga nikel ini, tapi lebih kepada saham-saham berbasis CPO. Kalau kita ketahui harga CPO dalam beberapa waktu terakhir juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam level 6 ribuan, sudah cukup jauh ditinggalkan oleh CPO ini. Nah, bagaimana Anda melihat hari Jumat nanti kita sudah memasuki di semester kedua ini di 2022. Proyeksinya akan seperti apa? Kemudian dampaknya kepada kinerja saham-saham berbasis CPO, terutama di kuartal ketiga dan kuartal keempat nanti. Oke, kalau kita lihat memang harga CPO ini masih juga cenderung bearish ya kalau kita tengok dari Maret ya, dari bulan Maret 2022 hingga saat ini belum lagi kembali ke harga tertingginya ini di area 7.268 gitu ya. Dan kalau kita lihat juga secara teknikal ini kemarin sempat mencapai di 28 Juni ya, di 28 Juni itu levelnya di 5.048 dan saat ini turun di bawah level tersebut. Kami memperkirakan memang kalau tidak sanggup ditutup di atas 5.048 maka pergerakan CPO ini masih cenderung bearish, paling tidak nanti terdekatnya 4742 hingga untuk menguji di area 4493 dan hal ini juga kalau kita lihat disebabkan memang dari curah hujan yang cukup tinggi hingga di bulan kelima 2022 begitu ya. Karena kalau kita lihat curah hujan juga masih cukup tinggi dan ini juga mempersulit untuk produksi dari CPO di Indonesia. Terus yang kedua ini kebijakan pemerintah di mana memang istilahnya dalam tanda kutip membanjiri supply CPO untuk menstabilkan harga minyak yang beberapa waktu lalu sempat tinggi gitu ya, minyak goreng seperti itu. Yang ini berarti kan terjadi adanya oversupply.
Kemudian dari India sendiri, negara importer CPO gitu, di India sendiri nampaknya juga mulai mengalihkan dari CPO ke minyak nabati yang lain. Kemudian dari China atau Tiongkok sendiri, ini kan baru lockdown dan baru Ya. relaksasinya ini baru ya. Jadi memang ke Tiongkok sendiri memang impornya juga belum begitu lancar. Jadi di tempat kita juga masih cenderung oversupply dari CPO dan hingga 2022 akhir 2022 kemungkinan memang harganya masih cenderung turun ya.